Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hadha huwa darsu atsani aw al-halaqatu tsaniyah fi syarhi kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Jalil wa huwa al-Imam Al-Muzanni wa huwa Imam Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Amr ibnu Muslim Al-Muzani Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-maulud bisanah mi'ah wa khamsah wa sab'in hijriyatan. Kita akan meneruskan pembahasan kitab Syarh Sunnah lil Imam Muzani. Dan kita mengingat beliau adalah Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Amr ibnu Muslim Al-Muzani Al-Misri, artinya adalah min daulati Misr, Asy-Syafi'i madhaban, yaitu bermadhab Syafi'i fil fikhi wa kadzalika fil aqidah, demikian juga dalam akidah. Wa qad dzakartu ba'da ahamiyati bi ta'allumi ilmi aqidah, ilmi sunnah, ilmi tauhid. Saya kemarin udah menjelaskan sekilas tentang bagian dari keutamaan mempelajari akidah, mempelajari tauhid atau mempelajari sunnah, bahwa syarat diterimanya ibadah yaitu berlandasan dengan akidah yang lurus. Artinya ibadah kita tidak diterima kalau tidak berlandasan kepada akidah yang lurus. Sebagaimana sudah diceritakan tentang kisah orang-orang yang menyimpang tentang masalah takdir dari seorang tokoh yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Kemudian telah kita jelaskan juga sababu ta'lifi hadza al-kitab aw hadhihi risalah. Kemudian juga sudah dijelaskan sebab-sebab penulisan kitab atau risalah Syarh Sunnah, di mana berawal dari adanya sedikit tuduhan yang diarahkan kepada Imam Muzani, bahwa Imam Muzani tertuduh sejumlah masalah penyimpangan tentang akidah. Artinya awalnya tertuduh dalam masalah asma wa sifat, tentang Quran, kemudian tentang takdir. Akhirnya beliau diminta untuk menjelaskan akidah beliau secara terperinci. Maka ditulislah risalah ini sebagai jawaban atas permintaan sejumlah ulama di zamannya. Wa qad samma kitabahu bismi Syarh Sunnah, yani murakkabun min kalimatain, yani murakkabun min kalimatain,
kalimatus syarr wa kalimatus sunnah. Jadi nama kitabnya tergabung dalam dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah syarhu. Asyarhu huna bimana bayan. Bayan. Bi annahu tuwaddihu aqidatahu. Yang artinya beliau menjelaskan akidahnya. Wa sunnatu huna ala khilafi al-ma'ruf inda usuliyin wa indal fuqaha wa indal muhaddisin. As-sunnatu indal imami al-Muzani huna as-sunnah bimakna al-aqidah, bimakna usul al-aqidah. Sunnah dalam perkataan muallif artinya di sini dikatakan syahrul sunnah. Sunnah menurut beliau di sini, apa yang dimaksud sunnah oleh beliau itu bukan sunnah dalam istilah para fuqaha. Mungkin para umahat sering dengar sunnah. Sunnah indal fuqaha didul wajib. yakni ma amarahu syar'u la ala hatmin aw ala istilahihim ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah menurut fuqaha lawan dari wajib. Artinya ketika kita ditanya hukumnya apa, sunnah atau wajib, maka kita jawab sunnah umpamanya, yaitu yang diperintahkan syariat tidak sampai wajib, namanya sunnah. Hadza inda al-fuqaha, ini menurut fuqaha. Atau dalam definisi mereka, sunnah itu segala sesuatu yang apabila kita lakukan dapat pahala, yang apabila kita tidak melakukannya maka tidak kena hukuman, artinya tidak kena azab, tidak ada iqab ketika tidak melakukan. Maka itu sunnah indal fuqaha. Wa sunnah indal usuliyin, as-sunnah indal usuliyin yakni lama takallama al-ulama al-usul fil adillah, fasunnah hiya al-hujjah as-saniyah ba'dal Qur'an, yakni ad-dalilu tsani ba'dal Qur'an. Sunnah menurut ulama usul ketika berbicara tentang dalil, maka sunnah identik dalil kedua setelah Quran, artinya argumentasi kedua setelah Quran. Apabila kita ditanya mad dalil, mad daliluk, masalan mad dalil ala wujubi salat, mad dalilu ala wujubi zakat, mad dalilu ala wujubi al-hajj, qulna al-Quran wa sunnatu wal ijma', maka kita jawab Quran, sunnah, ijma'. Adapun wajibnya salat banyak dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakat, atau ayat aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, atau ayat wa qumu lillahi qanitin. Ini ayat-ayat berkaitan dengan wajibnya salat. Sunnah buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah. Jadi identik sunnah adalah dalil yang kedua setelah Quran, maka dinamakan Quran. Kita mengenal Quran sunnah.
artinya dalil yang kedua. Sedangkan sunnah menurut ulama hadis, apa itu sunnah? Ya, sunnah identik dengan hadis, yakni masabata anin nabi sallallahu min qaulin au fi'lin au takririn. Apa itu sunnah? Apa yang datang dari nabi, baik ucapan atau perbuatan atau persetujuan nabi, itu dinamakan dengan sunnah. Fahiya tariqatun nabi. Sunnah itu adalah perjalanan nabi. Bayanun nabi lil Quran. Penjelasan nabi tentang Quran itu dinamakan sunnah. Fatiba'u sunnah hiya itiba'u tariqatun nabi. Mengikuti sunnah artinya adalah mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muallif huna, yani al muallif lam yurid hada, yani lam yurid hadhil istilahat. Muallif tidak bermaksud dengan nama-nama tadi. Lakin as-sunnah indal muallif hiya al-aqidatu sahihah, usuluddin. Yang dimaksud sunnah menurut mu'allif di sini adalah akidah yang lurus, usuluddin, pokok-pokok agama. Jadi kalau dikatakan fulan ala sunnah, bimana fulan ala aqidati sahihah. Jadi kalau dikatakan si fulan sunni, si fulan ahli sunnah, maka yang dimaksud si fulan berada di atas akidah yang lurus. Wa qad samma katsirun minal ulama al-umur tata'allaq bi usuluddin bismi sunnah. Dan banyak ulama yang menamakan ilmu akidah dinamakan dengan ilmu sunnah. Jadi kalau belajar sunnah, belajar akidah diantaranya. Dan para ulama banyak sekali menamakan ilmu akidah dengan sunnah. Kal Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah, namanya sama dengan nama Imam Muzani, Syarhus Sunnah li Imam Al-Barbahari. Wabadul ulama bi ismi usul sunnah. Wa mimman sama kitab al-aqidah bi ismi usul sunnah kal Imam Al-Lalakai usul sunnah. Wal Imam Ahmad rahimahullahu taala sama kitabahu usul sunnah. Wa al-Imam Al-Imam Al-Mawarzi sama kitabahu aidon usul sunnah. Jadi banyak ulama yang menamakan ilmu akidah dengan sunnah. Imam menamakan syarhus sunnah ataupun usulu sunnah. Walidzalika qala al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, as-sunnatu asyaratun. Yani al-Imam Sufyan ibnu Uyainah qala as-sunnatu asyaratun. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Walam yadhkur asya tata'allaq bil fiqhi walal ahkam, yani ahkam fiqhiyah. Wa inna ma dzakara asya tata'allaq bi usuluddin, tata'allaq bil aqidah. Imam Sufyan Uyainah mengatakan sunnah ada 10.
siapa yang ada pada diri orang itu 10 poin, maka dia dinamakan sunni. Kalau ia menyelisihi salah satu poin yang 10, maka dia tidak dinamakan sunni. Saya sering menjelaskan walaupun jidatnya ditulis sunni. Ada orang jidatnya saking ta'assub sunni salafi, bahkan radionya radio sunnah ya. Ada juga teman-teman sampai grup bola sunnah. Ada juga beker sunnah. Grup sepeda juga apa? Sunnah gitu. Ya, penamaan itu tidak berharga dan tidak berguna, sehingga orang tersebut betul-betul ada ciri sunnahnya, yaitu akidahnya. Famin hadihi al-asya allati dzakaraha al-imam Sufyan bin Uyainah wa umul al-asyarah, madza qala uktubu liman yurid. Dan Imam Sufyan bin Uyainah menyebutkan 10 itu apa? Beliau mengatakan isbatul qadari, yakni isbatul qadar, takdimu Abi Bakrin wa Umar, al-imanu qaulun wa amalun, al-Qur'anu kalamullah, wa isbatu adabil qabri wa naimiha, wal imanu bil ba'si, isbatul mizani wa isbatul haudi wa isbatus sirat. Dia menyebutkan poin penting dalam ungkapan beliau. Beliau mengatakan sunnah ada 10. Nah, perhatikan, dan ini menjadi hal yang akan dibahas satuannya nanti. Ya. Dalam ungkapan beliau, sunnah ada 10. Apa yang 10 itu? 1. Isbatul qadari. Jadi menetapkan takdir yang nanti dibahas, takdir yang iman kepada 4 rukun. Jadi artinya orang yang dinamakan ahli sunnah itu yang benar iman tentang takdir. Karena ada 2 sekte yang menyimpang, yaitu Qadariyah Jabariyah dan Qadariyah Mu'tazilah. Jadi ada 2 sekte yang menyimpang. Yang kedua, kata beliau, takdimu Abi Bakrin wa Umar. Ciri ahli sunnah itu mendahulukan kedudukan Abu Bakar dan Umar dari seluruh sahabat, termasuk dengan Ali. Kalau ada orang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, itu bukan sunni, tapi syi'i, rafidhi, syiah atau rafidah. Ya, kalau Rafidhah berarti mengkafirkan imam yang 2 atau imam yang 3, Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, Utsman dikafirkan. Kalau Syiah Zaidiyah, usul Zaidiyah itu berpendapat Ali lebih afdal dari imam yang 3, hanya tidak mengkafirkan imam yang 3. Kemudian mengatakan apa? Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Karena di sini ada 2 sekte. Jadi dibahas iman karena ada 2 sekte, Khawarij dan Murji'ah. Jadi untuk memisahkan ini Sunni atau bukan, Sunni atau Khawarij, Sunni atau Murji'ah. Yang nanti kita akan jelaskan satuannya insyaallah. Kemudian mengatakan Al-Quran kalamullah wairu makhluk. Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Nah, ini
berseberangan tentunya ahli sunnah itu dengan siapa? Dengan kaum Jahmiyah yang mengatakan Quran makhluk, dengan Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Kemudian al-imanu bi adzabil qabri, yakni isbat adzabil qabri wa naimiha, menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur yang diingkari oleh ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian al-imanu bil ba'si, iman kepada hari kebangkitan. Jadi iman kepada hari kebangkitan. Ini yaumul qiyamah. Kemudian apa? Isbatul haud, menetapkan iman adanya telaga nanti yaumul qiyamah yang sifatnya disebutkan dalam hadis-hadis. Kemudian isbatu mizan, adanya timbangan hakiki, kita mengimani nanti yaumul qiyamah timbangan, gambarannya seperti timbangan yang ada di pegadaian, ada di lembaga hukum ya, yaitu lisan wa kifatan, ada 2 daun dan ada tiangnya. Hakiki menurut ahli sunnah. Tapi kalau ahlul kalam tidak ada seperti itu, karena menurut mereka amal itu tidak mungkin berjirim. Orang Sunda ya, kita berjirim. Mereka tidak mengimani bahwa amal itu nanti jadi bisa memberatkan, karena dinamakan amal maknawi katanya. Kemudian isbatu sirat, menetapkan iman kepada sirat, yaitu jisrun baina dhahril jahannam, yaitu jembatan yang ada di atas neraka yang akan dilewati oleh orang beriman. Orang kafir tidak akan lewat sirat karena mereka akan menuju ke neraka langsung. Nah itu 9. 10-nya yaitu apa? Wala taqta'u asyhadata ala kulli muslimin. Wala taqta'u asyhadata ala kulli muslimin. Artinya tidak ya, menghilangkan kesaksian dari setiap orang mukmin. Maksudnya di sini tidak mengkafirkan orang karena melakukan dosa. Nanti dibahas gitu. Nah, ucapan Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala itu menggambarkan bahwa sunnah itu akidah gitu. Jadi bukan sunnah dalam arti salat qobliyah, salat ba'diyah, salat tahiyatul masjid. Jadi kalau fulanah sunni, syaratnya apa? Akidahnya harus mengikuti ahli sunnah. Kalau tidak mengikuti akidah ahli sunnah, dia dinamakan ahlu bid'ah. Ya bid'ahnya intisabnya kemana saja. Bisa khawarij, bisa murji'ah, bisa qadariyah, bisa syiah, bisa palasipah, ya. Ya, tergantung. Bisa ateis gitu ya. Semuanya beda-beda. Lalu saya akan mengetengahkan juga ucapan ulama yang lain di mana sama menyebutkan 10 ciri ahlu sunnah. Jadi 10 ciri ahlu sunnah, yaitu ulama yang bernama Sahal ibnu Abdillah. Sahal ibnu Abdillah, su'ila Sahal ibnu Abdillah, qila lahu mata yuqalu au mata yu'lamu ar-rajulu min ahli sunnah. Yani mata yuqalu au yu'lamu ar-rajulu min ahli sunnah. Qala idza urifa min nafsihi asyru khisalin. Yani idza urifa min nafsihi asyru khisalin. Jadi Imam Sa'al bin Abdillah ditanya, kapan seseorang dinyatakan ahli sunnah? Kapan seseorang dinamakan sunni? Kalau ia memiliki 10 khisal, 10 ciri. Apa katanya? Dia mengatakan la yatrukul jamaah, la yatruku al jamaah.
tidak meninggalkan jamaah. Dan yang dimaksud dengan jamaah, imma jamaah bimakna maknawi akidah, wa imma al jamaah bimakna hissi, yakni bimakna jama'atul muslimin, amirul mu'minin. Siapa ahlu sunnah? Ahli sunnah itu yang tidak meninggalkan jamaah. Dan maknanya dua, tidak meninggalkan jama'atul muslimin, yaitu tidak meninggalkan akidah kaum muslimin. Artinya akidah ahli sunnah yang 10 tadi. Atau maknanya tidak meninggalkan jamaah adalah tidak meninggalkan ketaatan kepada imam yang hak. Jadi tidak keluar, tidak kudeta, tidak keluar dari ketaatan, ya. Makanya Khawarij dan cucu-cucunya sampai hari ini itu tidak termasuk ahli sunnah, ya, tidak termasuk ahli sunnah. Kedua apa? Wala yasubbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak mencela sahabat Nabi. Kalau yang mencela sahabat Nabi ada dua kelompok, yaitu orang-orang Khawarij, ya. Kemudian yang kedua adalah Rafidhah Syiah. Yang mencela para sahabat itu orang Rafidhah dan orang Khawarij, ya, itu yang menyimpang. Yang ketiga apa? Wala yakhruju ala hadhil ummati bisayf. Yang ketiga semakna dengan poin pertama sebenarnya, yaitu tidak mengangkat senjata kepada umat ini. Jadi tidak menghalalkan darah kaum muslimin. Wala yukadzibu bil qadar, tidak mendustakan takdir. Jadi mendekati ucapan yang tadi, ucapan Imam Sufyan bin Uyainah. Wala yashukku fil iman, tidak ragu dalam iman. Salah satunya nanti ada bab istisna tentang iman, bahwa kalau orang mengatakan anta mukmin, insya Allah, boleh enggak? Nanti dibahas. Ada yang boleh, tetapi kalau orang itu ragu dengan imannya tidak boleh. Qala wal rumari fid din. Di antara ciri ahlu sunnah itu tidak berdebat. Jadi tidak mendebat dalil, tidak menolak dalil. Yumari fid din. Wala yatruku sholata ala man yamutu min ahlil kitabi bidanbi. Kemudian tidak meninggalkan sholat jenazah kepada orang yang mati karena dia berdosa. Jadi tidak mengkafirkan, intinya tidak pemahaman Khawarij. Sampai urusan fikih disebutkan, tapi ini bukan masalah sunnahnya. Wala yatruku mashal khufain, dan tidak meninggalkan mengusap khuf. Jadi kalau lagi bepergian, ciri ahlu sunnah itu ketika memakai kaos kaki, maka kaos kakinya tidak dibuka. Sunnahnya diusap apabila memasukkannya dengan berwudu terlebih dahulu. Wala yatrukul jamaah khalfa kulli walin jarin aw adlin, tidak meninggalkan sholat jamaah di belakang imam, baik imamnya adil ataupun fajir. Nah, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dua riwayat ini, riwayat dari Sufyan ibnu Uyainah dan riwayat dari Imam Sahal ibnu Abdillah, itu memastikan ya bahwa antum semua betul-betul harus belajar akidah ahli sunnah, sehingga dinamakan sunni salafi sejati. Jadi ciri sunni atau salafi bukan bercadar. Kalau bercadar aja tapi tidak tahu, nah ini salafi palsu. Kalau antum cuma jenggotan, ya mungkin juga orang jenggotan itu bukan standar untuk jadi salafi. Celana cingkrang bukan standar jadi salafi. Jadi sunni. Sunni adalah wajib mencocokkan akidah kita dengan akidah salafus saleh, akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, paman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah.
Jadi menyelisihi salah satu cabang akidah dan mu'anid menentang, maka itu tidak dihitung sebagai sunni, sehingga dia mengikuti benar-benar terhadap akidah yang telah diyakini oleh ulama-ulama akidah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu dari sisi penamaan, ya. Wa akhiran, kalimatus sunnah tutlaqu didu al bid'ah. Yani kalimatus sunnah ma'ruf inda kalami a'immati ahli sunnah. As-sunnah tutlaqu ala diddi al bid'ah. Kalimat sunnah dalam istilah ulama-ulama ahli sunnah identik lawan dari bid'ah, gitu. Idza salaka sa'il ma hukmu hadza faqala sunnah. Wa idza salaka sa'il fi amrin akhar ma hukmu hadza qala bid'ah. Ma hiya sunnah? Al asya allati tadullu 'alaiha ad-dalil minal kitabi wa sunnah wa min fahmi salafil ummah. Jadi kalau ditanya apa itu sunnah? Sunnah itu segala sesuatu yang ada dalilnya, dinamakan sunnah. Lawannya adalah bid'ah, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam yang bukan Islam, yang tidak ada dalilnya, dinamakan bid'ah, lawan dari sunnah. Dan sunnah lawan dari bid'ah. Nah, ini dari sisi penamaan kitab. Nah, sekarang kita masuk ke kitabnya. Lihat kitabnya, ya. Kita masuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa huwa al-imam Abu Ibrahim Ismail ibnu Yahya ibnu Ismail ibnu Amr ibnu Muslim al-Muzani al-Misri asy-Syafi'i. Untuk diingat terus, ya, untuk diingat. Qala bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'du, fa innaka aslakallahu sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amron tusabbiru nafsak ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubhal aqawili wa zaygu muhdatsatid dhalin wa syarahtu laka manhajan muwaddihan muniran lima alin nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bilhamdillahi dzi rusydi atas wa tasdidi ila akhiri kalamil muallif rahimahullahu taala. Nah, perhatikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bil basmalah. Wa kana al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ma bada'a kitabahu bit tahmid wa inna ma iktafa bi qoulihi bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mimbab mengingat, ya. Perhatikan terutama ummahat. Ibtada al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Al basmalah laisa tasmiyah, at-tasmiyah duna basmalah. Wa hadhihi mustalahat muhimmah lana, mustalahat muhimmah. Ini sangat penting walaupun mungkin sederhana. Istilah-istilah pentingnya untuk diketahui. Basmalah, tasmiyah, isti'adah, istighfar, hauqalah, takbir, tasbih, tahmid, tahlil.
Hadhil umur muhimmah, mustalahat muhimmah fi dinina. Walaupun dianggap sederhana, ini mustalahat penting. Tasmiyah. Ismana tasmiyah qaulu qail bismillah. Walidzalika idza akalna atau idza syarabna panaqul bismillah walam naqul bismillahirrahmanirrahim. Li'anna sunnah fil akli wa syurbi at-tasmiyah. Wa kadzalika fid dzabhi at-tasmiyah. Walidzalika lam yarid fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam lama dzabaha udhiyah bismillahirrahmanirrahim. Wa inama bismillahi Allahu akbar. Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati lam yudhi. Jadi kita harus bisa membedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau tasmiyah itu ucapan qail bismillah, yaitu menyebut nama Allah, lafzul jalalah. Makanya kalau makan, kalau minum tidak bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan kita mengatakan bismillah, minum bismillah. Ya. Dan termasuk dalam menyembelih. Menyembelih tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Afdalnya mengatakan bismillahi Allahu akbar. Ketika Nabi SAW menyembelih udhiyah, beliau berdoa, berzikir bismillahi Allahu akbar. Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati lam yudhi. Jadi Nabi SAW itu menyembelih dengan 2 ekor kambing, amlahaini akronain. Nabi SAW menyembelih dengan seekor kambing amlah, gemuk ya. Jadi tidak kurus dagingnya. Kemudian akron, yaitu bertanduk ya. Beliau mengatakan, ya Allah, terima dariku dan terima dari keluargaku dan terima dari umatku yang belum berkurban. Jadi berarti kalau menyembelih 1 ekor kambing 1 rumah, maka itu adalah cukup 1 rumah dapat pahala. Seyogianya tidak disunahkan sebenarnya giliran ya. Di kita kan suka giliran. Tahun ini suaminya, besok istrinya, besok anak cikal, besoknya lagi anak nomor 2 gitu ya. Itu tidak perlu ya. Kalau satu kambing semua orang dapat pahala, apalagi kalau satu sapi. Kalau basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lihat isti'adah. Isti'adah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istighfar astagfirullah. Takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Ini zikir dan nama-nama. Nah, ini bismillah. Basmalah. Perhatikan di sini. Mu'allif memulai tulisannya dengan basmalah untuk mimbab mengingat. Ya, dan antum akan jadi ingat terus, dan saya ingat terus ya. Dari mulai saya menginjakan kaki di Yaman sampai hari ini, ingat itu, ini kalimat. Ibtada al-mu'allifu kitabahu bil basmalah, iktidaan bi kitabillah, iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iktidaan bi sunnati al-mu'allifin al-awwalin, tabarukan wa tayammunan bil basmalah. Diingat ya, menjadi satu kalimat yang senantiasa hadir di kepala. Kenapa memulai dengan bismillah? Ada 4 alasannya. 1, mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran memulai setiap surat dengan bismillah, kecuali surah Al-Bara'ah, kecuali surah At-Taubah. Yang kedua, mengikuti sunnah, artinya sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, ketika Nabi SAW menulis surat untuk pembesar Romawi dan pembesar Parsi, maka di situ ditulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila adhimir rum, assalamualaikum ala man ittaba'al huda aslim taslam. Summa ta'ala qaulu ta'ala ya ahlal kitabi ta'ala wa ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah al-ayat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Muhammad bin Abdullah Rasulillah,
ke pembesar Romawi, keselamatan bagi setiap orang yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah maka selamatlah. Kemudian mengatakan, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kalian dengan kami untuk tidak menyembah kecuali Allah. Nah, itu surat. Jadi mulai dengan bismillah. Contoh yang kedua, ketika Nabi SAW dengan para sahabat akan melakukan perjanjian Hudaibiyah. Ya, kalau kita kan perjanjian ada pihak pertama, pihak kedua. Maka Nabi SAW menyuruh kepada katib, sekretarisnya, uktub bismillah, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Pihak pertama Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah, pihak kedua Quraisy itu ya. Kemudian disebutkan 10 perjanjian itu. Hanya diprotes di saat itu, di mana orang-orang kufar Quraisy itu mengkufuri nama Rahman. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada nama Rahman, maka minta dihapus kalimat basmalah. Ya, itu mungkin tauil, terlalu panjang ke sana. Tapi yang jelas sunnah memulai basmalah dalam tulisan, dalam disertasi, dalam surat dan sebagainya. Yang ketiga, istinanan au iktidaan bisunnati al-muallifina al-mutaqaddimin, yaitu mengikuti kebiasaan ulama terdahulu. Jadi para ulama seperti Imam Bukhari bisa dilihat dalam Sahih Bukhari ketika memulai kitab Bad'il Wahyi, Bismillahirrahmanirrahim, kitab Bad'il Wahyi, bismillah. Bahkan Imam Bukhari dalam sejumlah bab baru, setiap bab baru karena mulai lagi beliau, maka beliau tulis lagi bismillah kitabanu gitu. Ya, Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya. Yang keempat sangat penting di sini. Itu apa? Tabarukan wa tayammunan bil basmalah. Tabarukan. Ai at-tabarruk. At-tabarruk ilallah. Yani bimana isman at-tabarruk talabul barakah minallah. Kita meminta berkah kepada Allah dengan bismillah. Artinya dengan zikir ini kita minta berkah. Agar apa? Tulisannya berkah, taklim kita berkah, perbuatan kita berkah. Maka kalau kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, aktub. Ya. Kemudian kita bekerja, baca ini. Kita melakukan apa saja, baca Bismillah. Untuk apa? Bertabaruk. Ya. Kemudian tayamunan. Tayamunan bimakna an yakuna basmalah qabla kulli syai'. Jadi bismillah sebelum segala sesuatu. Kita mengatakan aktubu kauni musta'inan billah, aqra'u kauni musta'inan billah. Ya, dan ini berkah. Berkah dari sisi apa? Nah, di sini kita bertawasul dengan 3 nama Allah. Jadi bertabaruk dengan menyebutkan 3 nama Allah. Lafdzul jalalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi lafdzul jalalah Allah. Bismillah Allah, lafdzul jalalah. Bimana al-ma'bud, al-ma'luh, dzul uluhiyah, zat yang disembah. Ar-Rahman, dzur-rahmah wasi'ah. Ar-Rahim, dzur-rahmah wasilah. Jadi dengan waw wasilah shad. Apa bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ar-Rahman ismun min asma'illah. Maknanya rahmatul wasi'ah. Artinya rahmat Allah yang luas. Warahmah mahuwa mahya sifatun lillah, warahmah mahya makhluqatun lillah. Bahayanya rahmat itu satu merupakan sifat Allah. Jadi rahmat sifatun min sifatillah, sifat di antara sifat Allah. Tapi ada rahmat yang itu makhluk Allah. Apa itu? Anallah ta'ala khalaqa mi'atan rahmatin. Allah menciptakan 100 rahmat. Wa anzalaha wahidatan fid dunya. Dan Allah menurunkan rahmat di dunia cuma 1. Dan Allah menyimpannya nanti yaumul qiyamah 99.
Ya, jadi rahmat Allah di dunia cuma satu dan berserikat semua makhluk. Bahkan berserikat antara binatang-binatang. Binatang kan rahmat dengan anaknya, coba aja. Burung-burung, hatta burung-burung yang ganas gitu ya. Itu menyuapin bayinya gitu. Kambing rahmat menjilati ketika lahir karena tidak ada bidan ya, kambing mah jerjeg gitunya dalam waktu 5 menit. Beda dengan anak kita butuh 2 tahun disusuin gitu ya. Karena ada bidan. Berpikir rahmat benar. Dan berserikat seluruh makhluk. Makanya naif kalau kita bersama di Yausunnah cari dunia dan kita lupa dengan yang 99 yang akan diberikan nanti yaumul qiyamah. Hina kalau kita ya, sedih gitu kalau orang itu berseteru dengan yang satu, yang berseteru. Kita saling hasad, saling iri, saling bunuh, saling mencekal dengan satu rahmat ini. Dan satu rahmat ini juga berserikat. Ya. 99-nya disimpan nanti yaumul qiyamah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, disediakan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala rahmat. Ya. Rahmatul wasi'ah. Wa hiya rahmah mushtarakah baina ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ta'ah wa ahli maksiyah wal kafir wal mu'min. Dan rahmat yang pertama ini Allah berikan ke semua makhluknya. Orang kafir diberi, orang beriman diberi, ahlu ta'at diberi, ahlu maksiat juga diberi, ahlu sunnah diberi, ahlu bid'ah juga diberi. Rahmat dalam bentuk dunia, nikmat-nikmat dunia. Diberi umur, diberi harta, wa man dabatin ila Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata kecuali Allah memberikannya. Itu rahmat apa? Rahmat. Adapun rahim dikatakan rahmatul wasilah. Artinya rahmat yang menyambung. Maka di sini adalah apa? Berupa rahmah yang akan menyambung nanti yaumul qiyamah. Rahmat ini berupa maghfirah Allah, syafaat Allah, hidayah Allah. Ya, untuk orang-orang beriman. Nah, sekedar kita pelajaran sedikit di sini nama-nama Allah. Ada kaidah yang mungkin nanti dicatat, asmaullahi a'lamun wa awsaf. Nah, kalau umahat harus hafal ya. Apa yang saya katakan, ada kata saya catat. Bahkan bahasa saya catat dengan tinta emas sampai akhir hayat. Hafal kaidah ini. Asmaullahi a'lamun dengan ain, a'lamun wa awsafun. Apa artinya? Setiap nama Allah dilalatun ala dzatillah. Setiap nama Allah menunjukkan zat yang satu, yaitu Allah. Dan setiap nama Allah mengandung sifat yang berbeda. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat yang berbeda. Allah berfirman pada surah Al-Isra, "Qulillaha awid'ur rahmana ayyama tad'una falahu al-asmaul husna." Di surah Al-A'raf, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Dalam surah Toha, "Allahu la ilaha illahu lahu al-asmaul husna." Dalam surah Al-Hasyr, "Wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna." Nah, perhatikan. Setiap nama Allah menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Dan setiap nama mengandung sifat.
Maka uniknya Al-Quran tidak ada lafdzul jalalah disebutkan setelah kalimat lain dalam Quran. Jadi antum tidak akan mendapatkan lafdzul jalalah Allah jadi man'ut, maaf jadi na'at, tiba kembali. Tidak akan didapatkan lafdzul jalalah dari jadi na'at, tapi selalu jadi man'ut. Karena itulah kaidah para ulama. Contoh dalam surah Al-Hasyr, dalam surah Al-Hasyr, yang hafal surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr di ujung apa? Allahu la ilaha illahu al-maliku al-qudusu as-salamu al-muhaiminu al-ajizu al-jabaru al-mutakabbir. Berapa nama itu? Hah? Berapa nama? Ada yang ingat? Ada yang ingat gak? Berapa nama? Ada yang pernah menghitung? Ada yang pernah menghitung namanya berapa itu? Berapa? Berapa nama? Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Muhaiminu, Al-Ajizu, Al-Jabaru, Al-Mutakabbir. Berapa? 7. Ya. Dari nama mana? Allahu, Allah. Di ayat berikutnya apa? Huwallah. Kemudian siapa? Setelah itu apa? Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanu ar-rahim. Jadi kita melihat ayat-ayat Quran itu sejalan dengan kaidah. Nah, makanya maaf ya, maaf. Antum harus paham. Beda kita antum yang menghafal ayat untuk ceramah dengan orang yang paham ayat dan mengeluarkan kaidah. Itu namanya mujtahid dan ulama. Kalau antum ceramah, khutbah Jumat, ceramah gitu. Tematik umpamanya. Tematiknya apa? Padlu ma'rifati asma'illah. Keutamaan memahami nama-nama Allah. Hafalin ayat yang 4 tadi. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Surah Al-A'raf ayat 100 berapa? Ayat 100 berapa? Hah? Ya cari aja nanti. 185 ya. Kemudian surah Al-Isra. Qulinullaha awinur rahmana. Hafalin. Terus ngapalin hadis. Hadis Abu Hurairah. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Nah, siapapun bisa. Antum juga bisa nerangin ini. Cuma yang diterangin antum itu hasil pemahaman atau hasil hafalan gitu. Kalau sekadar hasil hafalan, ini namanya penceramah, bukan alim. Bukan alim. Istimbatnya gimana, dari mana gitu kan ini. Nah, maka kalau tatabu tadi datanglah kaidah asmaullahi a'lamun wa usab. Dari mana? Qulinullaha awinur rahmana ayyamataduna falahu al-asmusna. Artinya kamu mengatakan ya Allah, ya Rahman, maka kamu menyeru yang satu yaitu apa? Allah. Kenapa? Karena Allah baginya nama-nama. Jadi Allah baginya nama-nama, itu adalah kaidahnya gitu. Dan itu berarti antum beristimbat, mampu beristimbat dengan dalil-dalil itu ya. Kemudian apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya, ini salah satu juga penting untuk dipahami oleh kita bersama. Ya. Para ulama mengatakan Ar-Rahman
ismu al-mukhtassatu lillah. Wala yajuzu al-insan ar-rajulu ayatasamma bismi ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah mukhtasson lillah, nama khusus bagi Allah, dan tidak boleh kita menamai dengan Rahman. Kenapa? Karena Rahman itu wajan fu'la, segat mubalaghah. Ya, karena nama-nama Allah itu ada yang tidak boleh dijadikan nama makhluk. Ya. Tapi Ar-Rahim boleh. Boleh. Maka perbedaannya begini kata para ulama, Ar-Rahman a'ammu min jihati ta'alluqiha wa akhassu min jihati istimaliha. War-Rahim a'ammu min jihati ta'alluqiha apwan war-Rahim akhassu min jihati ta'alluqiha wa a'ammu min jihati istimaliha. Jadi apa bedanya Rahman dengan Rahim? Kata para ulama, Ar-Rahman lebih luas dari sisi kaitannya. Artinya bahwa sifat rahmah dari Rahman itu umum, karena sifat itu mencakup rahmat Allah kepada seluruh makhluknya. Tapi sempit dari sisi penggunaan nama ini hanya untuk Allah, tidak untuk makhluk. Tapi kalau Rahim itu sempit dari sisi ta'aluknya, karena sifat ini hanya untuk orang mukmin, untuk ahli taat. Wa kana bil mu'minina rahima. Tidak dikatakan wa kana bil mu'minina rahmana. Tapi luas dari sisi penggunaannya, dalam arti boleh kita menamai anak dengan Rahim. Ya, walaupun yang bagusnya adalah Abdur Rahim. Nah, kemudian terakhir kita sedikit di sini. Asomanallahu wa iyyakum bittaqwa. Al-ismah la takunu illa bil anbiya. Wa amal mu'min ghairu maksum, yani ghairul anbiya ghairu maksum. Wal maksum minal mu'minin man asamahullahu ta'ala. Jadi perhatikan, isma'nal ismah, al ismah fi lugati bimana al man'u. Al-man'u artinya ismah dari sisi bahasa yang terjaga. Wal ismah fil istilah malakatun ala tarkil khata wal ma'asi, yani ala tarkil khata wal ma'asi. Maksum atau ismah dalam istilah adalah sifat yang ada pada seseorang untuk meninggalkan maksiat dan meninggalkan kesalahan. Artinya tidak salah dan tidak maksiat, itu maksum, ismah. Ahli sunnah meyakini ismah lil anbiya, al-ismah lin nabiyina Muhammad SAW. Ahli sunnah meyakini bahwa Nabi SAW maksum. Al-maksum minadunub, al-maksum minal khata fil ijtihad, al-khata fil fikri ila akhirih. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW dimaksum dari berbuat dosa, dimaksum dari berbuat salah, karena beliau adalah seorang nabi. Ahli sunnah tidak meyakini adanya yang maksum dari selain para nabi. Beda dalam keyakinan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah meyakini al-a'immah, imam-imam mereka dianggap maksum. Jadi imam-imam mereka dianggap maksum.
Imam yang 12 maksum menurut mereka. Karena manzilatul imamah bimanzilatil anbiya. Kedudukan para imam itu sama dengan nabi. Bahkan sebagian mereka mengatakan al-imamatu a'dhamu minal anbiya. Artinya kedudukan imam itu lebih afdal dari nabi. Kenapa katanya? Karena nabi itu mendapatkan wahyu lewat Jibril. Tapi mereka dapat wahyu tidak lewat Jibril, langsung Allah kepada mereka. Kenapa orang-orang Syiah tidak mengakui Jibril? Ya, imam-imam itu. Karena mereka paling benci kepada Jibril alaihissalam. Karena kan orang-orang Syiah Rafidhah itu menganggap bahwa Jibril itu salah alamat. Ya. Kenapa? Kata mereka, mestinya Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Ali radhiyallahu ta'ala, ternyata kepada Muhammad itu. Jadi salah alamat. Makanya mereka itu benci kepada Jibril alaihissalam. Jadi benci kepada Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian sebagian dalam thariqah min turuqis sufiyah, di antara sekte sejumlah dari thariqah sufiyah, mereka meyakini bahwa guru mereka atau mursyid mereka adalah maksum. Bahkan sebagian gulatu min gulat, yakni alladzi yatamadhhab bimadhhab muayyan, golau aidan fi ismati al-a'immatil ba'ah. Dan di antara yang menyimpang juga ada gulu, orang yang gulu dalam bermadhab bahwa imam yang 4 itu dianggap maksum. Ya, artinya imam yang 4 itu tidak dianggap salah gitu ya, sehingga semua perkataannya dianggap benar. Ya. Nah, al-ismah menurut ahli sunnah apa? Al-ismah man asamahullah. Jadi ismah itu orang yang dimaksum, itu yang dimaksum Allah. Wal ismatu minad dhalal wal ismatu minal ma'asi. Dan orang yang dijaga Allah, dijaga dari maksiat dan dijaga dari kesesatan. Dan ini yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan ini materi terakhir. Bagaimana kita bisa mendapatkan penjagaan Allah? Jadi dapat ismah. Ya. Yang pertama, al-ismatu takunu bil ilmi. Yang pertama, ismah itu dengan ilmu. Ismah dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawna al jahim. Kenapa banyak orang melakukan maksiat? Karena tidak yakin dengan apa yang Allah beritakan, gitu kan? Tidak tahu dengan apa yang Allah beritakan, bahwa pelaku-pelaku kesyirikan, kekafiran, maksiat, kemunafikan itu jahanam. Kenapa orang itu senang dengan emas permatanya tidak dikeluarkan zakatnya? Karena dia tidak memiliki pengetahuan apa yang Allah katakan, waladina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ketika dipanaskan di api neraka kemudian disetrikakan, kan gitu ya. Fatuqwa biha jibabuhum wa dhuhuruhum. Ya, kemudian dikatakan hada makanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya, jadi orang yang tidak punya ilmu itu nggak mungkin dijaga Allah. Al-ismatu bil ilmi. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ismatu bil ikhlas.
Ya, termasuk orang akan mendapatkan penjagaan Allah adalah dengan ikhlas. Allah berfirman, qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajmain ila ibadaka al-mukhlasin. Jadi kita tidak bisa digelincirkan syaitan laknatullah walaupun datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika iblis mengatakan, aku benar-benar akan menggelincirkan mereka semua. Lalu iblis itu udah bilang menyerah duluan. Siapa orang-orang yang tidak bisa digelincirkan? Yaitu hambamu di antara mereka yang ikhlas. Yang ikhlas, muwahhid. Kemudian yang ketiga apa? Maqalahul mu'allif, yakni bit taqwa, dengan takwa. Ya. Maka mu'allif rahimahullahu taala berkata di sini, asomanallahu wa iyyakum bit taqwa. Jadi dengan takwa itu akan mendapatkan ismah, dijaga Allah Subhanahu wa taala, yakni minal ma'asi, dari syahwat. Orang-orang yang bertakwa itu ditakuti iblis ya. Ditakuti apa? Syaitan. Limada? Li'anat ahla taqwa indahu wiqayah. Karena ahlu takwa itu punya wiqayah. Kalimat terakhir kita lihat ya, takwa itu wiqayah, yaitu sesuatu yang dibuat oleh seorang mukmin antara dirinya dan yang dia takuti adalah wiqayah. Orang mukmin itu punya perisai. Saya akan berikan contoh sedikit ini, sebuah kalimat terakhir, pelajaran terakhir. Syaitan laknatullah digambarkan menggoda manusia bitadarruj. Syaitan itu menggoda manusia dengan perlahan. Jadi syaitan itu menggoda kita dengan perlahan. Pertama, mengajak kita kufur. Kalau kita tidak bisa diajak kufur, diajak bid'ah. Kalau tidak bisa diajak bid'ah, diajak melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa diajak melakukan dosa besar, istimrol atas dosa kecil. Kalau tidak bisa diajak untuk melakukan dosa kecil dan istimrol dalam dosa kecil, apa syaitan? Syaitan itu menggoda kita al-mubalaghah fil mubahat. Jadi menggoda kita agar kita berlebihan dalam yang boleh gitu. Tidur boleh? Boleh. Makan boleh? Boleh. Bahkan sebagian tidur wajib, sebagian makan wajib. Kalau tidak bisa mubalaghah dalam mubahat, maka syaitan masih punya pintu. Apa caranya? Yaitu apa? Tarkul fadil wa iltijai ilal mabdul. Orang itu salah konsentrasi gitu. Dibikin konsentrasi yang semestinya didahulukan, dia mengambil yang lain gitu ya. Contoh, orang bertanya, Ustadz, gimana hukumnya sholat di bulan? Ngapain tanya sholat di bulan? Kabulan lagi mual gitu. Tanya hal-hal yang kita akan kerjakan gitu. Kalau tidak mampu, setan bilang hada adui, baru ini musuh saya, gitu kata setan. Nah, paling penutupnya, dengarkan, setan ini paling pintar ya, pintar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan bilang, belum qomat. Dengar qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan bilang, man adrokal imama roki'an faqad adroka rok'aka. Tenang, encan ruku. Jadi setan bilang, nanti belum ruku kok, katanya. Ulah diprediksi 1 rakaat, enggak. Yang penting dapat 1 rakaat, dapat berjamaah. Udah kesiangan, terlambat. Setan bilang, yang penting niat, katanya. Niat pun dapat pahala, katanya. Jadi kita tidak jadi ke masjid karena digoda syaitan. Ya. Nggak ada pertanyaan, insyaallah minggu depan sampai di sini karena sebagian antum ada yang isi pada maghrib, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.